mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Tolak ukur seseorang dikatakan baik adalah firman Tuhan. Jika kita menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur, maka tentu kita akan menyesuaikan pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan itu berasal dari Allah. Dan kalau Allah menilai kita, tentu penilaiannya objektif. Tentu penilaiannya sungguh-sungguh benar. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang hakiki, yang sejati. Jika saya katakan bahwa saya baik, atau orang lain katakan saya baik, belum tentu objektif. Belum tentu sungguh-sungguh benar. Karena bisa jadi motivasi ia katakan saya baik, itu jauh dari harapan. Tetapi jika saya diperhadapkan dengan firman Tuhan, maka
tidak ada embel-embelnya. Ketika saya berkata jahat atau bertingkah jahat, maka tentu firman Tuhan katakan itu tidak benar. Tetapi kalau sikap saya tidak baik, tetapi saya selalu berbuat baik kepada orang yang memberi penilaian kepada saya, bisa jadi orang itu akan katakan bahwa Paul, kamu baik. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan adalah kebenaran hakiki yang mesti kita hidupi di dalam kehidupan harian kita. Firman Tuhan mesti tinggal di dalam hati kita, mesti tinggal di dalam pikiran kita. Dan semoga kita membiarkan diri kita dipengaruhi oleh firman itu, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu bisa menjadi pedoman hidup kita, menjadi kompas bagi hidup kita, sehingga yang kita lakukan, yang kita pikirkan sungguh-sungguh terarah kepada Allah Bapa di surga. Mari kita berjuang untuk menerima firman Tuhan di dalam diri kita dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup, sehingga firman menjadi penunjuk jalan bagi setiap kita untuk mencapai Allah. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.